kita adalah Alpha dan Omega. Mujizat Tuhan nyata, amin saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Mari saudara, saat sore hari ini kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita bersama-sama datang beribadah di hadapan Tuhan. Sebelum kita akan mulai ibadah online saat sore hari ini, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat sore hari ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang bekerja dengan luar biasa. Engkau melawat setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa roh-Mu Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun ya Bapa. Kami akan mulai Tuhan ibadah saat sore hari ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan nyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa ada kuasa di dalam nama Yesusku, haleluya. Amin, amin, amin. Syukur di hadapan-Mu Tuhan. Namanya Tuhan,
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan, ku percaya bahwa Engkau Allah, kuasamu tidak terbatas oleh apapun juga. Terima kasih di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih di hadapan-Mu Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur di hadapan-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau jawaban atas setiap kehidupan kami Tuhan. Amin. Engkaulah jawaban
Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Salam Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Kita boleh ada semua kemurahan daripada Tuhan. Untuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya setiap firman yang akan kita dengar, Tuhan memberkati, mengurapi kita pada saat ini. Kita akan berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami datang kepada Engkau pada saat ini, mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau izinkan kami pada saat ini beribadah Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi kami semua. Urapi hamba-Mu yang memegang firman-Mu Tuhan. Biar bukan hamba-Mu yang berkata-kata, tapi bila kuasa firman dan Roh Kudus-Mu yang berkarya dalam kehidupan kami. Ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu jalan pemberitaan firman-Mu. Kami hancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini menguatkan kita untuk kita semakin setia dalam mengiring Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini kan berikan tema menang atas peperangan. Kalau kita berbicara tentang peperangan, pasti ada musuh. Dalam kehidupan saudara dan saya dalam dunia ini, firman Tuhan katakan kita ini seperti orang yang berperang. Kita seperti orang yang bergumul. Nah sekarang bagaimana untuk kita menang, mengatasi segala persoalan tantangan yang seperti firman Tuhan katakan kita seperti berperang. Saya akan bacakan firman Tuhan yang terdapat di Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ke-12. Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ke-12. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Saudara, melalui pembacaan firman Tuhan pada saat ini, kita melihat suatu kondisi bangsa Israel menghadapi suatu musuh yang cukup besar dan cukup kuat, yaitu persekutuan antara orang Midian, orang Amalek, dan sekutunya yang lain. Dan Alkitab mengatakan jumlah mereka seperti belalang dan jumlah unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut. Jadi secara hitung-hitungan bangsa Israel tidak mungkin menang menghadapi bangsa Amalek dan bangsa Midian. Mereka pasti kalah. Demikian pula kalau kita harapkan dalam kehidupan saudara dan saya, tantangan, masalah yang kita hadapi dalam dunia ini bukan masalah yang kecil. Apalagi beberapa bulan ini bangsa kita, seluruh dunia menghadapi virus corona, sehingga merubah tatanan yang ada, sehingga gerak-gerik kita semuanya dibatasi. Kalau kita melihat banyak orang-orang yang kekurangan, banyak orang-orang yang penghasilannya kecil dan mereka mengalami kesulitan dalam perekonomian. Kalau kita kembali ke firman Tuhan,
bangsa Israel menghadapi bangsa Midian dan Amalek adalah suatu hal yang mustahil untuk mereka mengalami kemenangan. Tetapi kita akan melihat ada beberapa hal bagaimana mengalahkan bangsa Midian dan bangsa Amalek ini. Bagaimana kita menang atas masalah, bagaimana kita menang atas pergumulan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, saudara, Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang kedua, saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau ini daripada yang kukendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Yang pertama, untuk bangsa Israel bisa menang atas Midian dan Amalek, Tuhan mau supaya bangsa Israel ini hidup dalam kerendahan hati. Firman Tuhan katakan, terlalu banyak Gideon, orang-orang yang bersama-sama dengan engkau. Jangan-jangan nanti kalau mereka menang, mereka berpikir oleh tangan kekuatanku sendiri, aku bisa mengalahkan bangsa Amalek dan Midian. Jangan-jangan mereka memegahkan diri, jangan-jangan mereka sombong. Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya, mungkin memang kita mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, tetapi Tuhan menginginkan kita untuk kita tetap hidup dalam kerendahan hati. Orang yang sombong itu ditentang oleh Tuhan, tetapi Tuhan mengasihi orang-orang yang hidup dalam kerendahan hati. Pada saat kita rendah hati di hadapan Tuhan, pada saat kita merasa bahwa diri kita tidak mampu, pada saat kita merasa bahwa diri kita nggak bisa, kita berlutut di bawah kaki Tuhan, merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Di situ Tuhan campur tangan atas kehidupan saudara dan saya. Banyak kisah-kisah di Alkitab menceritakan bahwa dengan kekuatan tangan manusia, dengan kekuatan kita tidak mampu. Tapi dengan kekuatan tangan Tuhan, pada saat kita merendahkan hati kita di bawah kaki Tuhan, minta belas kasihan, pertolongan daripada Tuhan, di situ Tuhan campur tangan atas kehidupan saudara dan saya. Jadi poin yang pertama, untuk kita menang atas peperangan, atas pergumulan kita tetap hidup dalam kerendahan hati. Yang kedua, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Ayat yang ketiga dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ketiga. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Saudara, nanti saudara hitung di rumah, saudara hitung bahwa pada saat itu jumlah seluruh rakyat yang mau ikut berperang bersama-sama dengan Gideon itu jumlahnya 32.000. Dan Tuhan berfirman kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Terus Tuhan katakan, siapa yang takut dan gentar, silakan mereka pulang. Siapa yang takut dan gentar, biarlah mereka pulang. Dan Alkitab katakan, pulanglah mereka yang berjumlah 22.000 orang. Jadi 22.000 orang ini pulang karena takut dan gentar. Tinggal 10.000 orang. Jadi yang kedua, saudara, untuk kita menang atas peperangan, untuk kita menang atas pergumulan kehidupan kita, jangan takut dan jangan gentar. Firman Tuhan katakan, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Dan berkali-kali Yesus katakan kepada murid-muridnya, dan katakan kepada saudara saya melalui firman Tuhan, jangan kamu takut, jangan kamu gentar, sebab aku menyertai engkau. Yesus katakan, ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan alam.
Dan firman Tuhan katakan burung di udara saja Tuhan pelihara, apakah lagi saudara dan saya. Rambut kepala kita terhitung jumlahnya. Dan kalau sampai ada satu yang jatuh, itu seizin daripada Tuhan. Artinya saudara, jangan kita takut, jangan kita gentar. Sebab yang berperang bukan saudara dan saya, tetapi yang berperang adalah Tuhan. Sehingga Tuhan katakan kepada Yosua, kepada Gideon pada saat itu, terlalu banyak. Siapa yang takut dan gentar, biarlah mereka pulang. Artinya Tuhan mau siapa yang maju berperang, menghadapi Amalek, menghadapi Midian dan sekutunya, adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang berani. Kita melihat contoh Alkitab pada saat Daud berhadapan dengan Goliat. Saya percaya saudara semua tahu kisah ini. Seluruh pasukan Israel takut, termasuk Saul, karena ada Goliat yang cukup tinggi. Sejak dari mudanya dia sudah menjadi seorang prajurit. Dan datanglah Daud, anak gembala, kerjanya menggembalakan kambing domba. Pada saat dia menghadap Saul, Saul meremehkan dia. Tidak mungkin kamu bisa mengalahkan dia, karena dia sejak dari masa mudanya sudah menjadi prajurit. Tetapi Daud tidak ada ketakutan sama sekali. Daud tidak gentar. Daud maju menghadapi Goliat. Pada saat itu dia diberikan kesempatan untuk memakai jubah daripada Saul, pakaian perang daripada Saul. Tapi pada saat dia mengenakan, dia nggak bisa berjalan. Tetapi dia maju dengan pakaian gembala. Dia membawa tongkat, dia membawa batu. Dan pada saat itu dia berkata kepada Goliat, kamu boleh mendatangi aku dengan pedang, dengan senjatamu yang paling canggih. Tetapi aku datang dengan nama Tuhan. Sama sekali tidak ada ketakutan. Kalau kita melihat hitung-hitungan saudara, Saul sebagai pimpinan yang tertinggi, dia katakan tidak mungkin kamu bisa menghadapi Goliat. Karena dari masa mudanya dia sudah menjadi prajurit, kamu pasti kalah. Tetapi dia tidak bisa menggoyahkan iman, kepercayaan daripada Daud. Dia maju. Alkitab mengatakan pada saat dia mengayunkan pengali-alinya dan tepat mengenai kepala daripada Goliat, dan Goliat mati. Jadi kunci yang kedua untuk kita menang atas peperangan, kita menang atas pergumulan hidup saudara dan saya. Apa yang kita hadapi pada saat ini mungkin rasa-rasanya tidak mungkin, rasa-rasanya kita nggak bisa menang. Tetapi kita mau mendengarkan suara daripada Tuhan, seperti Tuhan berbicara kepada Gideon. Jangan kamu takut, jangan kamu gentar, sebab aku menyertai engkau. Yang ketiga, bagaimana bangsa Israel bisa menang atas Midian dan bangsa Amalek? Saya bacakan di Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-4. Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ke-4. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Ayat yang kelima. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air.
Yang ketiga, yang Tuhan mau, masih terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Suruhlah mereka turun minum air ke sungai. Dan dikatakan dari 10.000 tinggal 300 orang. Jadi yang 9.700 orang itu dia turun menurun bahasa Jawanya ngokop ya. Saudara ngerti ya ngokop. Jadi mulutnya langsung menghirup ke air. Itu jumlahnya 9.700. Tapi ada yang mengambil air dari sungai dan membawa ke mulutnya. Itu jumlahnya 300 orang. Apa pelajaran yang kita terima dari ayat ini? Yang ketiga, supaya tidak ada keserakahan. Rakyat yang minum di air tidak mengambil air dengan tangannya tetapi mulutnya langsung ke bawah, itu berbicara tentang orang-orang yang serakah. Orang-orang yang serakah kalau bisa air itu masuk ke mulutnya semua. Tetapi yang mengambil air dengan tangannya, dia mengambil secukupnya, cukup untuk dirinya, cukup untuk kepuasan dirinya saja. Tuhan mau mengajar bangsa Israel pada saat itu untuk menghadapi Amalek, karena Tuhan tahu bahwa laskar itu cukup besar, pasti akan ada rampasan perang. Tuhan ingin supaya orang-orang yang serakah ini tidak masuk pada saat penjara. Nanti kalau dia tahu harta, tahu duit, diambil untuk dirinya sendiri, diambil untuk dirinya sendiri. Kita melihat keadaan pada hari-hari ini. Dampak virus corona cukup luas. Tidak sedikit orang-orang yang mengalami kekurangan. Tetapi pada saat ini Tuhan mengajar kita, masihkah kita memiliki hati untuk peduli, untuk memberi? Jangan kita punya pikiran, yang penting aku kenyang, yang penting aku bisa, yang penting untuk aku cukup. Tetapi kita tidak mau berbagi, kalau bisa itu untuk saya semuanya, yang lainnya tidak. Jadi Tuhan mengajar kita, masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, untuk kita memberi. Jangan kita serakah. Jangan kita serakah. Kita ingat pada saat bangsa Israel mengalami kelaparan, Tuhan mengirim hambanya Nabi Elia untuk pergi ke janda yang ada di Sarfat. Kenapa Tuhan tidak membawa Elia ke janda yang kaya? Kenapa Tuhan tidak membawa Elia ke orang yang mampu? Tetapi dia membawa kepada janda yang miskin, yang sudah tidak punya apa-apa. Kita melihat di sini sebenarnya saudara, Tuhan ingin menolong, Tuhan ingin menyelamatkan janda ini. Seandainya pada saat itu Elia tidak datang ke janda yang ada di Sarfat ini, saya percaya janda itu akan mati. Kenapa? Karena pada saat Elia datang, janda ini sedang mengumpulkan 2-3 kayu bakar. Dia katakan, aku akan mengumpulkan kayu bakar ini dan mengolah tepung yang cuma segenggam yang ada di rumah, mengolah untuk aku dan untuk anakku. Setelah itu kami akan mati. Kenapa? Karena sudah nggak ada lagi makanan, sudah nggak ada lagi tepung. Tetapi Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke janda tersebut. Dan pada saat itu Elia katakan, buatlah dulu untuk aku. Nah, janda ini membuat saudara dan diberikan kepada Elia. Dan firman Tuhan katakan, sesungguhnya tepung dalam tempayan itu enggak akan habis sampai Tuhan memberkati. Saudara, firman Tuhan katakan, semakin banyak kita memberi, semakin banyak saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Semakin banyak kita menabur, semakin banyak kita menuai. Alkitab katakan ada orang yang menabur harta tetapi semakin bertambah kaya. Tetapi ada yang menghemat secara luar biasa, tambah kekurangan. Tuhan membawa bangsa Israel untuk menghadapi Amalek dan Midian
Tuhan pilih orang-orang yang peduli, orang-orang yang serakah, enggak tidak masuk dalam hitungan, sehingga cukup 300 orang untuk mengalahkan bangsa Midian dan bangsa Amalek. Jadi pelajaran yang ketiga, untuk kita menang atas peperangan, jangan ada keserakahan. Kita mau menikmati apa yang menjadi bagian kita. Masa memang sukar, tetapi jangan ada dalam pikiran kita untuk mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Mencuri, merampok, dan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Biar apa yang menjadi berkat itu kita nikmati. Di situ Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Yang berikutnya, saudara, saya bacakan di Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ke-16. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Setelah terpilih 300 orang, Gideon membagi pasukan ini menjadi 3 bagian, masing-masing 100. Dan mereka semuanya taat, mereka semuanya nurut dengan pimpinan daripada Gideon. Yang keempat, saudara, untuk kita menang atas peperangan, kita harus patuh. Kita harus taat pada pimpinan. Di bangsa kita ada presiden, sampai di bawah ada kepala desa, RW, RT. Kita harus taat, kita harus patuh dengan peraturan yang ada. Di pekerjaan Tuhan, di organisasi khususnya GPDI, ada majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, dan di tingkat gereja ada gembala, pimpinan. Tuhan mengajar kita untuk kita taat, patuh kepada pimpinan. Mustahil kita bisa diberkati, mustahil kita bisa menang atas peperangan kalau kita tidak ada ketaatan, kita tidak patuh kepada pimpinan. Kalau kita melihat di dunia saja, dalam suatu peperangan pasti ada komandan. Setiap prajurit harus taat kepada pimpinan yang di atasnya. Kalau prajurit ini nggak taat, saudara, semaunya sendiri, maka nggak akan menang peperangan tersebut. Di dalam gereja kita punya pimpinan, kita harus taat, patuh kepada pimpinan kita. Apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, kalau kita mau belajar patuh, kita mau belajar taat, terlebih kita taat, kita manut kepada pimpinan daripada Tuhan, pimpinan daripada Roh Kudus, itu yang memimpin kita. Sebelum Yesus naik ke dalam kerajaan surga, dia katakan, aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Dan dikatakan juga, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, karena aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dia Roh Kudus yang akan memimpin kita. Kehidupan saudara saya, kehidupan orang percaya itu dipimpin Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus yang membawa, yang memimpin kita kepada segala kebenaran. Yang kelima atau yang terakhir, bagaimana bangsa Israel bisa menang atas peperangan? Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ke-20. Demikianlah ketika pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Mereka bersama-sama pasukan itu dalam pimpinan Gideon, saudara, sama-sama meniup sangkakala, sama-sama memecahkan buyung. Itu dikerjakan mereka itu bersama-sama dengan serentak. Apa artinya ini? Ada kesatuan, ada kebersamaan, ada kekompakan, sehingga mujizat pertolongan Tuhan, kemenangan terjadi atas bangsa Israel. Kalau gereja terpecah-pecah,
maka tidak akan terjadi kemenangan di situ. Kalau rumah tangga terpecah antara suami dan istri, nggak singgung dan sesuatu yang nggak baik, rumah tangga itu nggak akan diberkati oleh Tuhan. Ini berbicara tentang kesatuan, kebersamaan. Pada saat ada orang yang lumpuh, di situ ada 4 orang yang kompak membawa kepada Yesus. Pintu rumahnya sudah banyak orang kumpul di situ, dan tidak mungkin dia masuk. Tetapi orang yang menggotong orang lumpuh ini membuka atap daripada rumah tersebut dan menurunkan orang yang lumpuh ini. Kalau 4 orang ini enggak kompak, kalau 4 orang ini tidak bersatu, kalau 4 orang ini tidak bersama-sama membawa orang yang lumpuh ini, mujizat enggak akan terjadi. Tetapi pada saat ada kesatuan, ada kekompakan, mujizat terjadi. Setelah Yesus melihat orang yang lumpuh diturunkan itu, Yesus katakan, "Hai anak, dosamu diampuni." Karena dia melihat iman daripada mereka mengalami kesembuhan, mengalami mujizat. Saya percaya, saudara yang hadir, yang ada di rumah pada saat ini, saya enggak tahu apa menjadi pergumulan saudara. Saya enggak tahu apa menjadi masalah saudara. Saya enggak tahu apa menjadi kesulitan saudara. Tapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita pada saat ini, masihkah ada kesatuan hati, masihkah ada kekompakan. Mungkin rumah tanggamu sedang ada masalah, mungkin rumah tanggamu ada pergumulan, antar suami, istri, anak, sudah enggak ada lagi, sudah ada hal-hal yang tidak baik. Saya mau katakan pada saat ini, Tuhan memulihkan keluarga saudara, Tuhan memulihkan rumah tangga saudara, sehingga mujizat terjadi pada saat ini juga. Saya enggak perpanjang firman Tuhan pada saat ini, tapi saya percaya apa yang sudah kita dengar pada saat ini, saya percaya Roh Kudus menjamah hati saudara, Roh Kudus menjamah hatimu pada saat ini. Sebentar kita akan melayani perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Saudara yang ada di rumah, saudara persiapkan keperluan saudara. Mungkin ada roti, saudara siapkan roti. Kalau ada anggur, siapkan anggur. Kalau enggak ada teh, kalau enggak ada kepepet air putih, enggak apa-apa. Kita percaya dengan iman. Kita percaya dengan iman. Apa yang kita terima pada saat ini, Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Saya undang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Mari kita akan berdoa sebelum kita melayani perjamuan suci pada saat ini. Bapa yang kau kerajaan surga, kami datang kepada Engkau pada saat ini Tuhan. Kami hamba-Mu akan melayani perjamuan Tuhan. Nyatakan kuasa mujizat-Mu, kuduskan tangan kami, kuduskan hati kami, biar melalui pelayanan perjamuan Tuhan Engkau menyatakan mujizat-Mu, Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memulihkan kehidupan jemaat-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mulai pelayanan ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kau sudah menebus kehidupan
Saudara yang di rumah, kita akan angkat tangan kita. Roti di tangan kanan kita, saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat pengorbananmu. Engkau sudah mati di atas kayu salib, tubuhmu sudah dipecah-pecahkan, diremukkan Tuhan. Pada saat ini akan bersatu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Angkat jawanmu, saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Darahmu sudah dicurahkan, darahmu sudah mengalir sebagai tanda ketebusan, sebagai tanda Engkau memberikan kesembuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat darahmu. Kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan sembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Jamah-jamah kami Tuhan, urapi jemaat-Mu Tuhan. Jamah mereka pada saat ini juga Tuhan. Pergumulan mereka Tuhan kiranya Engkau menolong. Kau pulihkan keluarga mereka. Kau pulihkan ekonomi mereka Tuhan. Engkau pulihkan anak-anak mereka Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saya tergerak berdoa buat saudara semuanya. Saudara yang di rumah, letakkan tangan kiri di dada saudara dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi kesulitanmu, saya percaya pada saat ini juga Tuhan campur tangan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami datang kepada Engkau pada saat itu Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau mengetahui setiap pergumulan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mungkin secara ekonomi mereka mengalami kesulitan. Tuhan, Engkau jamah, Engkau menolong Tuhan. Mungkin ada jemaat dalam keadaan sakit pada saat itu Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang terulur. Kami berdoa apapun yang menjadi penyakit-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan. Sebab kami percaya tidak ada barang mustahil bagi orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya jemaat-Mu yang melihat, yang mendengar pada saat Tuhan dipulihkan, diberkati mereka semuanya. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi bila setiap firman dan Roh Kudus-Mu menerangi kami, memimpin kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ku telah mati dan tinggalkan jalan
Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Dimanapun jemaat saudara yang berada, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah pada saat ini dari awal pada akhirnya. Kami percaya jemaat-Mu yang menyaksikan, jemaat-Mu yang mendengar, diberkati oleh Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat GPDI Shalom di tempat ini Tuhan. Keluarga-keluarga mereka semuanya, para pelayan-pelayan, Bapak Ibu Gembala Tuhan beserta keluarganya, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bangsa negara kami Indonesia yang mengalami wabah corona Tuhan. Engkau pulihkan bangsa kami. Para tenaga medis Kau berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh melalui masa-masa yang sulit. Khususnya buat jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati mereka. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Jauhkan dari sakit penyakit Tuhan. Biar kesehatannya daripada Tuhan nyata atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya saudara-saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih pada Tuhan Yesus, persetujuannya dengan Allah Roh Kudus, sehingga kasih dan karunia-Nya menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku penuh mujizat.